Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, Newspoint. Pemirsa, kiprah internasional Universitas Brawijaya tidak hanya dilakukan oleh kampus dan dosen, namun juga harus dimulai dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Rektor UB Profesor Nufil Hanani saat melantik pengurus EM dan DPM UB meminta agar lembaga mahasiswa mulai merintis kegiatan skala internasional. Rektor UB Profesor Nufil Hanani meminta kepada pengurus eksekutif mahasiswa dan Dewan Perwakilan Mahasiswa UB untuk ikut berjalan bersama dalam kancah internasional. Dalam implementasinya, Nufil meminta agar kegiatan kemahasiswaan tidak hanya pada level Malang atau nasional, namun harus internasional. Rektor mencontohkan dalam kegiatan olahraga seperti basket, mulai dipikirkan untuk membuat kompetisi internasional di UB. Kegiatan tersebut dapat diawali dari kegiatan olahraga dan ilmiah yang nantinya akan didukung penuh oleh kampus UB. Saya berharap semua presiden, wakil presiden, termasuk ketua DPM dan anggota semuanya itu bisa membawa UB tidak hanya dikenal di Malang, di Jawa Timur nasional, tapi juga di internasional. Tadi sudah saya sampaikan itu, Brawijaya sekarang dimandatkan menjadi perguruan tinggi kelas dunia. Jadi harus dirintis, tidak hanya dosennya, juga harus go internasional termasuk kegiatan kemahasiswaannya. Presiden Eksekutif Mahasiswa UB dan Ketua DPM UB yang baru dilantik mengaku sudah menyiapkan program kerja yang dapat diimplementasikan pada masa hybrid seperti saat ini. Program yang dirancang sudah mengadaptasi kondisi serta ketentuan dari rektor untuk pembelajaran daring maupun hybrid. Presiden Eksekutif Mahasiswa UB Nurholis Mahendra dan Ketua DPM UB Fahrozi Reza Herdian mengaku selain program hybrid untuk tahun ini, mereka juga sudah menyiapkan program kerja yang inovatif dengan menyelaraskan program tahun sebelumnya. Nurholis menyebutkan kesinambungan program dengan tahun sebelumnya sangat penting agar program yang sudah baik dapat diteruskan dan ditingkatkan pada tahun ini. Sedangkan untuk inovasi dilakukan agar dapat menjawab tantangan yang ada ke depannya. Program internasional yang diharapkan oleh rektor nantinya akan dibahas dengan semua lembaga yang ada di UB untuk dapat diimplementasikan. Mungkin keadaan sekarang yang masih belum menentu, tentunya kita memiliki beberapa planning, baik secara hybrid, luring maupun daring. Dan kita di sini udah menyesuaikan saja hasilnya nanti bagaimana. Keputusan dari rektor apapun itu, insya Allah dari tahun ini siap untuk menghadapi itu semuanya. Mungkin seperti itu. Oke, kalau dari DPM UB sendiri itu sudah kita struktural sudah. Terus dari program kerja yang kita siapkan juga menyesuaikan. Kita punya 2 skema, hybrid dan juga luring. Jadi tinggal eksekusi aja ke depannya. Dari eksekutif mahasiswa sendiri ada beberapa program kerja yang dari tahun lalu yang kita tetap jalankan, dan juga di sini ada beberapa program kerja yang kita juga sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa, yang kita bikin istilahnya inovasi baru dengan menyesuaikan kebutuhan mahasiswa seperti itu. Jadi kita masih berimbang antara program kerja yang baru yang lama, yang sekiranya kita bisa lanjutkan, kita lanjutkan juga.
Pemirsa, unit kegiatan mahasiswa wirausaha UB menyambut antusias program mahasiswa wirausaha 2022. Bentuk antusias tersebut menurut Ketua UKM MW Safa Sania diwujudkan dengan membantu proses sosialisasi PMW 2022 kepada para mahasiswa untuk ikut dalam program tersebut. Menurut mahasiswa FEB UB ini, program PMW 2022 tahun ini sangat bagus karena selain mengusung tema Green Entrepreneurship, juga berfokus kepada mahasiswa yang belum pernah memiliki proyek wirausaha. Jadi terkait program mahasiswa wirausaha ini sebenarnya kan untuk pengunggahan proposalnya kan tanggal 25 Februari sampai 15 Maret 2022. Jadi untuk persiapannya sendiri kita akan melakukan sosialisasi dari program mahasiswa wirausaha itu sendiri. Nah ini kita juga berkolaborasi dengan Pak Agus Susilo juga terkait koordinasinya ke depan nanti seperti apa. Tuh. Dan kemudian juga untuk sosialisasinya sendiri akan dilaksanakan Rabu besok. Itu kita akan melaksanakan sosialisasi yang teman-teman seluruh Universitas Brawijaya itu bisa hadir untuk mendengarkan juga dan memahami apa itu sebenarnya program mahasiswa wirausaha, benefitnya bagaimana, kemudian ketika lolos nanti akan mendapatkan apa saja, seperti itu. Jadi kita sudah mempersiapkan itu dan untuk saat ini kita masih membantu untuk menyebarluaskan informasi itu kepada teman-teman di seluruh fakultas lewat BEM, lewat LSO kewirausahaan dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Isni. Pemirsa, program mahasiswa wirausaha 2022 sudah menyiapkan dosen pendamping yang akan membantu merumuskan ide wirausaha mahasiswa. Dosen yang disiapkan tersebut sudah memiliki kompetensi dan pengalaman yang dibutuhkan. Koordinator program PMW Dr. Agus Susilo meminta mahasiswa yang masih pemula tidak khawatir jika ikut dalam program tersebut karena dosen pendamping akan membantu dari awal perumusan ide hingga nanti pada tahap pendanaan dan ekspo. Ya, terima kasih. Setahu saya di tiap-tiap fakultas memang sudah ada UKM tentang kewirausahaan, mungkin dengan nama yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan ini juga tergabung dalam lingkar riset lingkar UKM kewirausahaan yang dikoordinasi oleh MW. Ya. Sedangkan untuk ide-ide itu bisa berkonsultasi langsung kepada dosennya ataupun bisa mahasiswa baru bisa mengikuti dahulu UKM tersebut yang ada di fakultas. Tapi pada prinsipnya tidak harus lewat UKM ya, atau UKM itu untuk koordinasi saja ya, sehingga kalau ada mahasiswa yang ingin langsung ke melalui dosen pembimbing berkonsultasi itu juga bisa. Sedangkan kalau saya yakin juga masing-masing di tiap fakultas juga sudah ada dosen untuk pendamping kewirausahaan. Kalau di Fakultas Peternakan itu ada UKM Barisan Orang Sukses juga sebagai contoh saja, juga ada dosen pembimbingnya yang terlibat di dalamnya, dikoordinasi oleh satu orang dosen. Bisa langsung berkoordinasi dengan kakak-kakak seniornya ataupun bisa langsung kepada dosen pembimbingnya lain-lain. Tapi nanti akhirnya muara juga sama, tetap harus melewati di bagian kemahasiswaan. Kemudian nanti alur proposal ini nanti akan diseleksi oleh tim di pusat ya, di kemahasiswaan pusat, kemudian akan direview. Nanti yang layak akan mendapatkan pendanaan tersebut. Tentu kita tidak akan membiarkan mahasiswa selama proses pendanaan tersebut kita membiarkan langsung. Tentu kita juga ada namanya juga pendampingan ataupun juga monitoring di tengah-tengah pelaksanaan, sehingga kita bisa melihat bagaimana atau kira-kira memberikan arahan sehingga nanti agar pelaksanaan dari PMB ini bisa berlangsung dengan baik. Bagi calon mahasiswa UB yang ingin masuk ke Departemen Arsitektur, perlu memulai untuk mengenal beberapa peralatan yang nantinya akan sering dipergunakan. Salah satunya adalah meja gambar. Menurut Insinyur Damayanti Asikin, Sekretaris Departemen Arsitektur UB, meja gambar akan menjadi teman akrab mahasiswa sejak semester 1. Meja gambar tersebut terletak di Studio Arsitektur UB. Di studi arsitektur itu ada yang namanya meja gambar, di mana meja ini akan membantu pada saat akan mengerjakan gambar.
Biasanya kan gambarnya cukup besar kertasnya sehingga posisi itu akan mempengaruhi kita mau gambarnya seperti apa. Ini bisa diatur. Tapi kalau kita tidak menggambar, jadi terasa. Pada saat kita menggambar, bisa untuk mengerjakan market, tapi kan bedanya sudah cukup baik. Itu contoh-contoh marketnya, gambarnya juga. Pemirsa, selain menggambar, aktivitas lain bagi mahasiswa arsitektur adalah membuat maket. Maket ini dibuat berdasarkan tahapan perkuliahan yang mereka ikuti. Sekretaris Departemen Arsitektur Damayanti Asikin menjelaskan, maket miniatur yang dibuat mahasiswa mulai dari desain abstrak, desain rumah, ruang publik, hingga maket bangunan lainnya. Anak-anak akan bisa membayangkan kira-kira wujud yang didesainkan itu akan menjadi seperti apa. Ini anak studio, anak semester 2, hasilnya seperti ini. Nah, jadi ada skalanya, jadi mereka kalau gambar kan hanya 2 dimensi, kalau yang 3 dimensi ini kan bisa lebih terbayangkan. Kalau di DA1 ini dia lebih fasilitas yang sifatnya hanya sebagai hiasan. Nanti mereka di DA2 objeknya lebih besar, rumah tinggal. Nanti di DA3 lebih besar lagi, artinya kan kita bertiga. Pemirsa, program pembinaan selama mengikuti program mahasiswa wirausaha memiliki beberapa sisi yang menarik. Salah satunya ketika membahas bersama mengubah produk yang tidak laku menjadi laris. Hal tersebut diakui oleh mahasiswa Nur Wahyuni, mahasiswa FPIKUB angkatan 2019 yang memperoleh pendanaan pada program PMW 2021. Nah, pengalaman dari kegiatan PMW kemarin sangat banyak sekali ya, Kak. Yang pertama itu pengalamannya tentunya kita belajar mengolah bisnis gitu ya, dari sebuah kegagalan gimana produk kita kurang diminatin, terus kita mengulik ini gimana caranya. Jadi di situ juga sebuah pengalaman untuk kita menyelesaikan sebuah masalah pengajuan dana untuk membangun sebuah usaha seperti itu. Dan tentunya yang paling menarik adalah pengalaman kerjasama dengan tim untuk membangun suatu bisnis ya, karena kerjasama itu sangat perlu dan sangat penting untuk membangun apapun itu, Kak. Pemirsa, dalam membuat desain program penanganan dampak bencana program MBKM Semeru, dibutuhkan pemetaan terhadap masing-masing persoalan yang ditemukan di lapangan agar program pemberdayaan masyarakat dapat memenuhi target yang diharapkan. Wakil 2 tim pengelola MBKM Semeru yang mengatur manajemen internal MBKM mitigasi bencana, Nurjanah, menyampaikan bahwa fungsi pemetaan adalah menentukan target masyarakat yang paling terdampak dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Per tema tadi ada 5 tema, dari ekonomi, kesehatan, pemetaan, town watching, dukungan kesehatan jiwa. Ini mempunyai PIC, dosen atau dalam hal ini adalah pembimbing lapang. Pembimbing lapang ini sudah men-set kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh adik-adik. Jadi target untuk minggu pertama, kedua ini lebih memang ke arah pengabdian masyarakat ya, karena adik-adik butuh untuk engage dulu dengan masyarakat, mendekat dulu sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya spesifik. Nah di minggu ketiga, keempat, kelima, saat ini sudah sekitar minggu keempat ya, ini adik-adik sudah mulai masuk spesifik ke tema masing-masing. Jadi misalnya ekonomi kemarin gini Mbak Dinia, salah satu contoh ya.
adik-adik di bidang ekonomi ini kemarin coba memetakan kondisi saat ini dari masyarakat yang langsung terdampak, yakni di Supit Urang. Tapi masalahnya ini proses untuk kehunian sementara relokasi ini kan belum finish ya, belum clear, sehingga adik-adik juga bingung kemarin, wah ini gimana Bu untuk kita coba memberdayakan mereka, sementara tempat saja belum. Saya bilang adik-adik, nah itulah fungsi pemetaan. Jadi disimpan informasinya, dilaporkan. Hanya kita perlu punya planning jangka pendek, karena adik-adik hanya 2,5 bulan ya Mbak Dini ya, sehingga kemudian masuklah ke BUMDes. Ini yang ekonomi dulu ya. Di BUMDes ini coba memberdayakan petani salak. Jadi salak ini nanti akan ada semacam pelatihan bentuk keripik yang kemudian dengan desain yang berbeda, dengan branding yang berbeda. Disinilah mahasiswa masing-masing masuk sesuai dengan bidang ilmunya. Itu yang ekonomi. Yang kesehatan ini salah satunya juga coba masuk, terutama ibu dan anak ya. Adik-adik sudah pemetaan ke masyarakat. Ini akan berusaha akan menciptakan kader-kader. Nah, kader-kader dari masyarakat maksudnya ya, untuk meningkatkan awareness terhadap kesehatan ibu dan anak. Nah, di masing-masing tema mirip ininya. Jadi pemetaan juga sudah jalan, school watching, Prof. Sukir terakhir kami ke sana bersama beliau itu sudah masuk ke SMP dan sudah memberikan beberapa paparan gitu, bahwa kalau ada bencana maka masyarakat itu orang yang paling butuh kesadaran dan pengetahuan harus bagaimana. Nah, itu dimulai dari school watching, sekolah. Jadi ke anak-anak SMP dulu, nanti akan kita kembangkan ke SMA sampai di wilayah-wilayah yang terdampak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.